kronis. Nah sekarang saya bertanya samamu, matahari pada mulanya apa? Anda nggak mau jawab. Apa yang ada pada diri Yesus yang bukan ciptaan? Anda nggak bisa jawab. Kenapa? Karena sejatinya yang Anda proklamirkan, yang Anda promosikan ini adalah iblis dalam nama Yesus. Kalian ini penyembah-penyembah iblis dalam nama Yesus. Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Makanya nanti kalian bertemu Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pi! Kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Matius 7, 22, 23. Itu. Jadi berapi-api sampai terbata-bata kamu itu menjelaskan ketuhanan iblis dalam nama Yesus. Pret, orang waras mana yang mau percaya? Kau bungkus iblis itu dalam nama Yesus, kau pakai iblis itu mengusir setan, bermukjizat dalam nama Yesus, orang berakal tidak akan goyang. Makanya agamamu semakin hari semakin ditinggal. Di barat sana, di Eropa, bye-bye Kristen. Kenapa bisa demikian? Kan orang udah tahu, ini ternyata tipu muslihat. Cuman di Indonesia aja ya, karena belum ada perlawanan secara kuat. Tapi alhamdulillah dengan adanya API kalian sudah punya lawan kuat kan? Babak belur kan kalian di mana-mana. Bang Jum, aku boleh nanggapin Jospen? Boleh, silakan Bang, silakan. Iya, terima kasih. Bang Jospen, Anda tadi sebenarnya jadi blunder ini. Anda ngangkat Amsal 8. Di situ di ayat 22 jelas. Ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi jelas. Yang mengklaim diri sebagai akulah hikmat ini adalah ciptaan pertama dari Yahweh ya, Tuhan Huruf besar di sini semua. Dan itu Salomo Bang, bukan Yesus. Ini cuma empan-empannya yang ambil kitabnya orang. Iya, tapi itu. Bang Juma, kalau ini adalah sosok yang lain, maka jadi ada dua yang harus diikuti orang Kristen, kan repot. Jadi nggak mungkin belum selamat malam ini harus Yesus gitu. Iya. Malam. Nah itu. Jadi blunder si Jospen jadinya. Memang Salomo di sini Yesuslah pertama sekali. Selamat malam. Tapi tetap aja ciptaan, itu loh. Malam. Oke, tanggapilah Jospen. Oke. Sekarang giliran saya bicara. Bentar, Bang Jospen, benar. Ya malam Pak Leon, sebentar ya. Lanjut. Gantian Jospen, ya. Nah, Pak Jospen jangan lupa minum air putih dulu Pak Jospen. Teriak-teriak takut serak nanti, ya. Lanjut. Oke, gantian bicara. Setelah ini saya akan turun. Amsal 8 karena ada kerja. Amsal 8 ayat 22 mengatakan, betul, dia adalah permulaan segala ciptaan yang dilahirkan. Makanya Yesus disebut anak tunggal. Kalau bahasa Inggris mengatakan the only begotten son of God. Satu-satunya yang diperanakan, satu-satunya yang diperanakan Bapa, dilahirkan Bapa. Nah, makanya dalam Amsal 8 ayat 23 dikatakan, ayat 8 24, Amsal 8 ayat 24, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Kemudian ayat 25, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Makanya kata-kata ini, kata-kata lahir, itu digunakan dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia, sebagai apa? The only begotten of the Father, satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Kemudian Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, satu-satunya yang dilahirkan oleh Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Jadi Yesus itu keluar dari Bapa sebagai satu-satunya anak yang diperanakan. Nah, inilah yang membedakan antara Yesus dengan kita. Kita itu adalah yang diciptakan dan kita keluar dari Yesus. Itu yang membedakannya. Dan saya permisi, saya turun dulu karena ada kerjaan. Mau seperti apapun, Yesus ciptaan udah selesai. Kalian penyembah ciptaan, udah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa yang disajikan oleh saudara kita tadi itu bukan anak Maria, bukan. Tapi Kristus palsu yang disembah oleh Leon from Yehuda ini. Itu Yesus palsu yang kalian sembah, itu Yesus palsu yang kalian jual ke kami. Tapi sayang, kami nggak mau membeli sesuatu yang nggak jelas kayak gitu. Oke. Boleh saya bernarasi?
Boleh, silakan. Boleh, ya. Jadi berbicara tentang firman, ya. Firman itu tidak hanya berpusat kepada satu objek, ya. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah dafar atau perkataan, kehendak atau tindakan Allah. Jadi di sini yang bermain adalah roh firman itu sendiri. Ya, di dalam PB, dalam Yunani itu firman itu adalah pribadi yang sudah menjadi Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi firman kalau Anda katakan firman adalah ciptaan, saya setuju di dalam PL. Diciptakan. Karena dia dalam bentuk perkataan, kehendak, tindakan Allah. Di dalam PB, firman sudah menjadi pribadi ilahi. Nah, di dalam Alkitab, secara utuh, perjanjian baru dan perjanjian lama, itu juga dikatakan firman. Jadi artinya firman yang tertulis, menjadi Bible. Lalu, yang dikatakan yang firman yang hidup itu yang mana? Itulah anak Allah yang menjadi manusia. Jadi perkataan yang disampaikan oleh Bang Suma tadi bahwa firman diciptakan, saya memang benar. Di dalam PL itu memang mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan. Karena dia baru berbentuk perkataan, baru berbentuk kehendak dan tindakan Allah. Tetapi kalau dikatakan firman hanya tertuju kepada ciptaan, Bang Suma keliru. Gitu. Jadi saya oke-oke saja kalau Anda berputar di masalah di dalam kitab perjanjian lama tadi yang diangkat di mana, di Amsal atau di mana tadi yang diangkat itu bahwa firman diciptakan. Iya benar. Jadi ciptaan itu perkataannya, yaitu kehendak dan tindakan. Kalau di dalam PB firman itu sudah bukan perkataan lagi, tetapi sudah menjadi sebuah pribadi ilahi. Begitu seperti yang tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 1 ayat 14. Lalu Alkitab perjanjian baru dan perjanjian lama itu firman juga. Firman yang sudah tertulis secara kitab. Lalu yang hidup itu siapa? Ya Allah yang menjadi manusia itu tadi, yaitu Yesus, yaitu firman yang hidup. Jadi itu sedikit pencerahan mengenai kata firman. Jadi oke-oke saja pernyataan Suma mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan, saya setuju. Di dalam konteks PL. Nah gitu. Dalam konteks PL. Memang. Saya tidak menyangkal. Itu ada di Yesaya 55 ayat 11. Kejadian pasal 1 juga itu. Ya. Lalu, yang saya mau sedikit membuka cara berpikir Bang Suma, ya, bahwa Bang Suma jangan hanya terfokus ke satu bagian, yaitu firman yang dikatakan diciptakan dan sebagainya. Nah gitu. Jadi pengertian firman di dalam Bible itu ada 4 jenis. Ya, yang pertama seperti saya katakan perkataan, kehendak dan tindakan. Lalu yang kedua, firman yang sudah menjadi pribadi ilahi. Lalu yang ketiga, yaitu Bible yang tercatat, itu firman juga. Nah, gitu. Dari Kejadian sampai Wahyu itu jadi firman. Firman yang tertulis gitu. Lalu firman yang hidup yang mana? Ya itulah anak Allah yang menjadi manusia. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Daripada kita melebar, kita memframing, ya akhirnya apa? Sini, kau duduk. Kebingungan bagi umatmu Saudara juga yang Leon, mendengar. duduk di sini biar tak ajarin, biar tak suapin ilmu ya. Kalau dikatakan firman hidup itu penyampai firman, semuanya firman hidup. Kenapa dikatakan firman dalam bentuk buku? Karena firman Tuhan dicatat di sebuah buku. Kalau nabi, rasul itu firman hidup. Orang yang bisa menghafal Quran itu Quran hidup. Orang yang bisa menghafal Quran itu Quran yang berjalan. Yesus disebut firman hidup karena dia menyampaikan firman tanpa kitab. Begitu deh. Jangan kau jual agama paganmu di sini. Sebenarnya kalau saya ingin suapin kamu dengan yang tadi itu sama aja, nggak ada bedanya. Sebenarnya orang Kristen itu kalau berbicara firman itu ada 4 di dalam Bible. Firman itu cuma ada 2. Yang pertama
firman, ucapan, kalimat, tita, kehendak, ide Tuhan yang disampaikan melalui penyampai firman Nabi. Nah, kemudian yang kedua yang Anda katakan tadi firman hidup itu sebenarnya adalah dewanya Romawi. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu Tuhanmu, itu dewamu. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi taat, lalu taat sampai mati. Itu jangan kau sembunyikan itu. Itu dewamu tuh yang jadi manusia. Itu yang kau sebut firman hidup itu. Yang kau sembah itu. Dan bedakan dengan Yohanes 1 nomor 1 sampai seterusnya. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Memang betul, segala sesuatu itu pada mulanya berasal dari kehendak. Matahari berasal dari kehendak. Bumi berasal dari kehendak. Maria berasal dari kehendak. Yesus berasal dari kehendak. Yesus menjadi daging. Firman menjadi daging, firman menjadi matahari, firman menjadi bumi, firman menjadi udara, firman menjadi air. Itu biasa bagi orang waras. Jadi ketika Anda mengatakan firman menjadi daging, lalu Anda mengatakan itu bukan ciptaan, itu juga Anda ke rumah sakit jiwa juga gantian. Sama teman yang tadi. Sebenarnya Kristen itu menutupi kemudian Filipi 2 nomor 6. Nih, dengarkan baik-baik. Ini tak ajarin Saudara Leon, meskipun Anda pendeta tapi memang masih minim. Dengarkan. Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Itu berbicara mengenai hakikat Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Tuhan dengan cara berfirman. Yang Anda singgung tadi. Yesaya 55 nomor 11 yang Anda singgung. Kejadian 1, 26, 27, 28 dan seterusnya. Begitu juga di Amsal 33 nomor 6, nomor 9. Nah, bagaimana dengan Yesus? Masuk nggak dalam tataran itu? Masuk. Apa buktinya? Baca nomor 14-nya. Dan firman itu telah menjadi daging. Anda menganggap bahwa itu seperti halnya Filipi 2. Tuhan mengosongkan dewa, mengosongkan diri, lalu turun ke bumi menjadi manusia seperti Hercules, seperti Horus, seperti Zeus, seperti Hermes. Jangan kau bawa ke Yesus. Anak Maria jangan. Karena itu tidak begitu polanya. Yesusnya menjawabnya, aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Sedangkan Filipi 2 nomor 6 nomor 7, aku sendiri yang menjadi manusia. Aku sendiri yang menjadi manusia. Aku tidak mempertahankan kedewaanku, melainkan aku sendiri yang menjadi manusia. Berbeda dengan Yesus. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Jadi jangan kau paksakan nabinya orang Yahudi menjadi sembahanmu yang adalah dewanya orang Roma. Beda. Kalian hanya menggunakan nama Yesus itu untuk membungkus dewanya orang Roma agar kalian bisa menuhankannya dan mengajak orang lain menuhankannya dalam nama Yesus. Sebenarnya yang kalian sembah itu agnostos theos, dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang Yunani, yang kemudian Paulus datang mengajarkan bahwa dewa yang selama ini kalian sembah, ini yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Jadi kalian itu penyembah dewa-dewa Romawi, kalian itu penyembah dewa Athena. Sabar dulu. Jadi kalian itu adalah penyembah dewa Romawi Yunani yang kalian bungkus dalam nama Yesus Kristus. Kamu mau larikan kemanapun, Yesus anak Maria itu tetap ciptaan, tetap manusia, bukan dewa. Oke? Yang kalian sembah itu dewa. Itulah yang disebut agnostos theos oleh Paulus. Silakan. Ya. Jadi semua sebenarnya kalau diskusi sebenarnya tidak perlu menghujat seperti Yesus. Enggak ada hujatan, itu fakta. Iya, itu kau real. katakan begini, Suma. Itu Yesus real, itu fakta itu. dalam iman Kristen itu Tuhannya orang Kristen. Nah, itu bukan Lalu orang Anda Yahudi. mengatakan, iya, Bung, dengar dulu. itu bukan orang Yahudi, itu Iya, orang dengar Yunani. dulu. Bagaimana Itu orang kau Yunani, potong namanya orang agnostos theos itu. Sudah Beda. itu. Begini Sobat. Kau istirahat dulu. Nanti mulutmu Itu capek, beda. nanti enggak ada capeknya kalau mau waraskan orang gila kayak ente itu enggak ada capeknya saya.
Iya. Memang saya dicipta Silakan. untuk meluruskan kalian. Sudah diam dulu. Kau ini mulutmu itu nggak berhenti-berhenti itu kalau Ya, bicara. untuk meluruskan kamu. Makanya saya katakan Semua. samamu bahwa yang kau sedang jelaskan ini adalah dewanya Yunani Kan dalam sekarang nama giliran Yesus. saya mau bicara, kok kau Gitu. bicara terus? Ya, makanya jangan sebut nama saya. Kau jelaskan aja apa yang kau ingin jelaskan. Gak usah sosok kau mengatakan Suma itu Ya. Gak usah. Ya, Kau jelaskan oke, aja oke. kebohonganmu. Ya, baik, Saya baik, dengarkan baik. kebohonganmu, nanti saya luruskan Ya, kebohonganmu itu baik, gitu. baik. Silakan. Ya. Seluruh pernyataanmu itu adalah dusta dan bohong. Kutipan-kutipan firman Allah kau rubah jadi Tuhan, itu kau pendusta. Di dalam Bible kalau kata Allah, Tuhan. Jadi Anda jangan merubah kata Tuhan. Coba kau tunjukkan jadi kata Tuhan. Allah Tunggu dalam dulu. original teks. Tunggu dulu, kita bicara Coba kau tunjukkan dulu. Sebelum Abang, kau lanjut, kau bilang saya satu-satu dusta kalau kan? bicara. Kau bilang saya dusta. Sebelum kau lanjut, kau tunjukkan dalam original teks kata Allah yang ada dalam kitabmu itu, yang hasil curian dari Quran. Silakan. Kalau tidak ada kau turun. Kau pembohong, kau yang pendusta. Kamu yang pendusta, Nah, Suma. sekarang kau tunjukkan original teks kitabmu mana kata Allahnya. Tunggu Silakan. dulu. Tunggu Pada apa? mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mana ada Allah di situ? Mana Dengar ada Allah? dulu. Tunjukkan dalilnya. Buka kameramu. Buka. Kamu ini kalau bicara buka, ini pembohong. Pendusta. Kamu yang Pembohong. pendusta. Buka kamera, kau tunjukkan original teks kitabmu. Buka. Nggak usah kita bicara original teks. Kamu yang saya bicara original teks. Di situ Udah. dikatakan Kamu turun. NRK Hologos. Kamu ibadah dulu. Kai Sorry, kau Hologos belajar. prostonteon. Itu teon. Kau makan itu teon. Kan kau pendeta, kau colok sendiri pantatmu, habis itu kau jilat jarimu. Kau bilang saya pembohong. Kata Tuhan, kata Allah diganti Tuhan. Pret. Udah pendeta bikin malu jemaat. Gak malu kau. Udah dulu ku buat kau mencret kan. Kau naik lagi ke sini, kau sudah tahu saya ada di sini, kau naik ke sini, itu cari mati namanya. Dasar bahlul, dongok. Mana ada kata Allah dalam original teksmu? Kalau kau menggunakan kata Allah dalam original teks apa? Ibrani, sumpah serapah, pohon. Nah, kau mau bahasa Yunani, Allah, atau semisal atau seperti. Kau mau yang mana? Dasar dongok, Leon dongok, bahlul. Kau pantas dimaki memang. Otakmu nggak ada. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada kata Allah yang kemudian asalnya dari terjemahan Al-Quran yang adalah Allah di dalam kitabmu, wahai Leon. Ya, Leon, kucing Yehuda. Nggak ada itu, nggak ada. Kau belajar lagi. Jangan kau pikir ini gereja. Mungkin perasaanmu itu kau lagi di gereja. Sorry, kau lagi di hadapan umat Islam yang lebih paham Bible daripada kamu. Oke? Jadi kau coba-coba menipu di sini. Jangan coba-coba menipu. Jangan kau bilang dirimu, saya ini pendeta, saya bisa, nenekmu kiper. Nenekmu kiper, kami lebih paham Bible kau itu. Makanya kenapa kamu itu tidak mau ke original teksnya? Karena musuhmu itu sebenarnya Biblemu. Musuh yang paling kau takuti itu sebenarnya Bible. Bukan Islam yang kau takuti. Yang kau takut itu Biblemu sendiri. Kenapa? Karena Biblemu itulah yang akan menggulung sendiri kepercayaanmu itu. Kau mengatakan dia adalah Tuhan yang turun ke bumi. Pret. Dewa yang turun ke bumi, oke. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah itu baru. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan karena yang menyampaikan ini Islam, kamu sombong. Mentang-mentang yang menyampaikan sesamamu Kristen, meskipun salah kau terima, jangan. Kami Islam, kami tidak ada kemudian kepentingan di situ. Semata hanya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan saja tentang keselamatan. Gitu loh. Apa untungnya coba saya meluruskan kamu? Gak ada kan? Saya bukan keluargamu, kau bukan siapa-siapanya saya. Kau yang enak. Kamu yang enak. Kemudian tiap hari kau dapat ini, tiap perpuluhan kau dapat di mana? Di gerejamu. Apa untungnya bagi saya?
Tapi karena saya ingin meluruskan supaya kamu itu sadar, jangan kau bodoh-bodohi orang terus. Nggak tahu kemana arah debatnya. Bilang saya pembohong gara-gara saya sebut Tuhan. Bagus itu saya bilang Tuhan daripada saya bilang dewa. Kan teos di situ. Nah, teos yang ada, minimal teon. Aneh. Oke, silakan teman-teman diambil alih. Kita mau ibadah dulu sebentar, silakan. Ya, terima kasih Bunda. Saya sapa dulu ya. Roni, selamat malam Roni. Silakan dibuka mionya. Roni. Selamat Roni, selamat malam, Ya, agamanya apa? Wah, ternyata perempuan. Kristen. Oh ya, silakan. Mau menanggapi apa gimana? Silakan masuk. Saya cuma mau bertanya, lalu turun boleh nggak? Oh, tata monitor. Bunda masih beribadah? Ya, lanjut, lanjut. Ya, silakan. Pertanyaan saya, pernah nggak Muhammad itu membaca Taurat, Zabur, dan Injil? Akunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Jadi engkau Muhammad tidak pernah membaca Taurat dan Injil, kitab-kitab sebelumnya. Andai kan engkau pernah Oh, membaca. ya udah Pak, udah. Ya udah terus. Udah itu aja Pak. Ya sudah. Terus. Makasih ya. Nah. Rupanya Muhammad tak pernah baca Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya Kami balik nanya dong, semua ada nggak ke- pendeta kamu yang pernah membaca kebingungan. Taurat dan Injil? Udah Ada Pak. nggak? Kenapa kayak babi kepanasan? Kenapa kayak babi guling? Kenapa? Iya, Pertanyaan yang makanya- sama. Ada nggak pendetamu, pastormu dari abad pertama sampai sekarang yang pernah baca Torah? Ada nggak? Ada nggak? Yang penting saya udah tahu Muhammad nggak pernah baca. Wah, memang nggak pernah. Makanya Iya. sekarang pertanyaan Oh, dibalikin sama Anda. tahu. Pernah nggak ada nggak seorang pendeta yang pernah baca Taurat? Makanya dia selalu gagal Makanya kamu salah semua karena kau tidak pernah baca Taurat. sejarah. Yang kau baca cuma Septuaginta, terjemahan Yang dalam bahasa dipersembahkan Yunani. Abraham, Ishak, Oh, nantinya pantasan Ismail. aja Tuhannya Yahudi dianggap dewanya Romawi. Oh, pantasan Yesus nyembah makhluk disalibkan, dibilang kuburan. disertakan. Oh, pantasan nyembah makhluk kuburan. Ternyata nggak pernah baca gagal Taurat sejarah asli. terus. Oh, ternyata makanya nyembah makhluk kuburan. Ternyata nggak pernah baca Taurat asli. Oten-oten Makanya ini. diakui, nggak pernah baca Taurat Pantesan Injil. aja. Pantesan. Pantesan gagal karangan Lukas dibilang Injil. Karangan Makanya. Yohanes dibilang Injil. Pantasan aja buku Markus dibilang Injil. Padahal Injil itu adanya dari Al-Quran. Oh, pantesan Gagal aja. sejarah. Pantesan Gagal salah sejarah. sembah. Makhluk kuburan Makanya, disembah, nggak pantesan. Ternyata tidak pernah baca dosa. Taurat. Aduh, Dia kasihan nggak tahu. kali, Baba. Yang dipersembahkan Abraham, Kasihan kali, ternyata hanya baca terjemahan Ismail. Septuaginta. Aduh, parah. Udah jelas. Parah. Udah, turun. Jelas. Turun ke Terima bawah, kasih. ke bawah. Jangan lupa garuk pantat. Lanjut lagi. Naikkan lagi, kalau tak ada otaknya dipijak lagi. Logika sehat gimana? Logika sehat. Nah, ini masih sehat. Biar aja dia duduk tenang di sini. Dia sehat kan? Bentar dulu, Kalau Pak. sehat jangan disiksa. Kalau yang tidak sehat kita itu disiksa aja nggak apa-apa. Bang R masih belum duduk. Sambil bantu tetep layar teman-teman. Bang R selamat malam. Bang R selamat malam Bang R. Bang R selamat malam. Malam. Ya, agamanya apa Bang R? Kalau Katolik? saya Muslim. Oh, Muslim. Muslim. Ya. Kalau Muslim di bawah ya, satu slot untuk teman-teman Kristen. Ya. Bang R ya. Low Ya, saya battery. nyimak aja, Bang. Please charge. Oke, makasih. Saya turunkan, mohon maaf. Oke. Ya, silakan. Anak Teos yang lain silakan naik, minta multi.
Selamat malam, ketemu lagi Bang Zuma. Pasti takut dia. Asalkan diskusinya itu tertib, tidak kayak pasar. Silakan. Enggak baik, enggak kayak pasar Ya, Pak. ya Aku Gurunda mah- masih monitor Gurunda. Oke siap. Jap, aku ambil data dulu. Berada? Masih berada ya? Ustadz Alif? Monitor Ustadz Alif? Oke, Bang Zuma. Monitor Jangan seperti Ustadz kayak Ada? tadi Zuma ya. Lain kutanya, lain Anda jawab. Lanjut. Oke, jadi aku ingin bertanya kepada Zuma ya, karena tadi sepertinya lain kutanya, lain dijawab oleh Bang Zuma tadi. Dan ada satu ketika detik-detik Zuma enggak memahami ayat yang kutanyakan ya. Dia mengatakan apa ya gitu tadi. Malah dia tersekat-sekat. Jadi jangan seperti itu Bang Zuma ya, jangan malu-malu. Silakan poinnya langsung, poinnya. Sekarang di sini kan aku sudah buka data ini kok malah nggak paham Iya, juga poinnya di mana. poinnya langsung. Ya udah, Jangan ya udah. kebawakan, Oke, silakan. ya. Oke. Di sini Allah lagi minjam kepada siapa ini? Allah minjam kepada Di manusia ini. situ perniagaan. Ketika manusia mau berbuat baik dengan Perniagaan. amalan-amalannya. Jadi Ya, iman Islam ya. ini perniagaan ya. Ya, ibarat silakan Ustaz Hatta. Ibarat bermaksud tadi. iman di Islam ini adalah perniagaan. Oke, sudah ya, langsung saya dengan tafsirannya. Jadi itu maksudnya bukan Allah siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah. Maksudnya caranya bagaimana? Baca Jalalainnya, yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Gitu loh, bukan Allah minjam gitu, enggak. Sama dengan gini dalam hadis itu ya. Barang siapa yang memberi hutang tetangganya yang miskin, ya itu sama dengan menolong Allah. Maksudnya apa? Dalam Islam ini kalau punya tetangga miskin, ya tolonglah. Maka Allah akan menolong kita. Bukan Allahnya yang minta tolong. Kita harus memberi tolongan kepada orang miskin. Ya sama orang Kristen itu yang ngomong itu. Kan ada di dalam kisah para Rasul atau berapa itu. Hai bulus, kenapa kamu menganiaya aku? Terus orang Islam nanya, sejak kapan Yesus dianiaya? Enggak, tante, maksudnya jemaahnya dianiaya. Loh, kan sama aja kan? Kayak gitu. Bukan Yesusnya yang dianiaya. Nah, kayak gitu. Jadi itu akhlak tetangga. Jadi kalau ada tetangga miskin, minta tolong, kita tolong. Makanya ada hadis, ketika aku sakit, kenapa kamu tidak ketika aku tidak berpakaian, kenapa kamu tidak memberiku? Maksudnya tetangga. Jadi kita umat Islam itu kalau ada orang butuh pertolongan, kita harus bantu gitu loh. Maka Allah akan menolong kita nantinya. Melipat gandakan. Ya. Silakan Selesius. Waduh, itu Bang Putra itu dari tadi naik ke Komal ini cuman itu aja, Subhat yang dibawa. Iya, dari Nggak ada tadi yang sudah lain. jelasin. Ya, Selesius silakan. Selesius masuk. Oh ya, selamat malam semuanya. Masih ada Ustadz Zuma ya? Ya itu Gurunda masih ibadah. Kamu nanya-nanya aja dulu. masih Habis ini beliau aktif langsung. Ya, oh Ustadz Tata, selamat malam Ustadz Tata. Ya, malam. Ini aku boleh bertanya nggak Pak Ustadz? Harus bertanya. Oh harus, saya senang kalau gitu. Ya, kan belajar itu kan dengan bertanya itu lebih bagus kan Pak Ustadz. Iya. Ya, gini Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar ya? Pertanyaannya gitu, apa benar Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Oke. Jadi kata Umi ini dalam Islam ya. Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idar lartabal mubtilun. Jadi Umi di sini kan kalimatnya atau di dalam surat Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Nah, kenapa Nabi diberi gelar ummi? Karena yang disampaikan ini harus wahyu.
Jadi tidak perlu Nabi itu profesor, doktor, percuma. Ya, Anda kan Nabi ini ahli tulis, ahli baca. Maka orang-orang Arab menyangka bahwasanya oh ini karangan Nabi Muhammad ini gitu. Atau juga Nabi diutus kepada orang-orang yang buta huruf. Maksudnya orang Arab. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, ummi. Jadi banyak kata ummi atau orang yang tidak pernah baca kitab Taurat dan Injil. Mereka memahaminya cuma mengikuti nenek moyangnya. Ini di Al-Baqarah 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ya kayak orang oten-oten ini, tidak tahu Taurat, tiba-tiba menyampaikan. Ya, nah kayak gitu. Oh gitu, Pak Ustadz. Berarti benar berarti ya Nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ya? Bukan ahli baca, tidak pernah baca-baca kitab-kitab terdahulu. Kalau Yesus gimana? Yesus umi apa enggak? Tidak, saya tanya dulu, saya mau konfirmasi dulu. Itu benar berarti ya tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Iya, tidak pernah menulis, tidak pernah membaca kitab-kitab Taurat, Injil apa tidak pernah. Oke. Berarti mukjizat itu salah satu mukjizat itu di dalam An-Najm itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini semuanya wahyu. Oh, betul. Oke. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah baca nggak Kamis Kelabu, kisah Kamis Kelabu? Apa? Waduh, ini subhatnya si A si gitu nih Ustaz. Kisah Kamis Kelabu Pak Ustadz. Itu ya, kamu sumbernya di Wikisia. Ya, kalau Wikisia di situ ya kalau mungkin Pak Ustadz bisa baca, bisa buka. Coba buka. Coba buka. Di situ mengatakan bahwa sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhirnya, dia meminta sebuah pena dan kertas untuk menulis wasiat. Ya, itu artinya Pak Ustadz, Nabi itu bisa baca dan bisa tulis. Oke, sudah. Jadi gini, kalau masalah Nabi bisa tulis enggak atau enggak itu ada dua pendapat, ulama salaf dan kholaf. Kalau ulama salaf memang mengatakan Nabi tidak pernah menulis, membaca karena apa yang disampaikan murni wahyu. Tapi kalau ulama salaf mengatakan pada akhirnya Nabi ya bisa menulis. Nah, tidak masalah sebenarnya. Ya, karena ada dua pendapat. Cuma Nabi ini tetap para Nabi itu sifatnya sama. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Semua para Nabi itu ya siddiq, benar. Terus amanah. Terus tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas. Makanya secerdas-cerdasnya orang Arab, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar cerdas. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad dalam hal strategi apapun nomor 1. Gitu. Jadi masalah Umi itu tidak masalah, mau mengatakan oh pada akhirnya pinter ya silakan. Atau Umi ya tidak masalah. Artinya Ustadz Tahta itu berada di kelompok yang mengatakan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kan gitu. Iya, karena artinya di situ tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Murni yang disampaikan. Artinya kan tidak bisa baca kan. Apalagi dalam tafsir dijelaskan, Anda kan Nabi Muhammad itu ahli baca, ahli tulis, maka orang-orang ahli kitab tidak akan beriman. Karena di kitab mereka Nabi akhir zaman itu memang ummi gitu loh. Ya, atau orang Arab tidak akan beriman karena menyangka apa yang disampaikan Nabi karangannya. Ternyata benar-benar wahyu. Makanya Allah menantang, kalau kamu ragu tentang Al-Qur'an itu wahyu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau engkau ragu terhadap Al-Qur'an, coba buat satu surat saja. Tidak ada sampai sekarang yang bisa. Gitu. Udah sekarang pertanyaan nomor 2, ayo.
Sekarang gini Pak Ustadz, jangan di mute lah. Saya Kau kan paham bertanya. kalau Pak Ustadz. Kalau Bertanya, saya aku sangat berpendapat. paham kalau Pak Ustadz ngomong, saya akan diam ya. Tolong Udah, jangan. pertanyaan di-mute. nomor 2. Ya, sekarang gini Pak Ustadz, ya. Begini Pak Ustadz, kalau orang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, kalau zaman Sekarang saya nanya dulu, Yesus ahli bisa baca bisa tulis nggak? Pakai data kamu? Hah? Coba jawab dulu. Karena kamu ngeyel disuruh nanya lagi nomor 2, ayo. kenapa di mute lah? Nah, sekarang coba saya jawab dulu. Yesus bisa tulis bisa baca nggak? Loh, kenapa di mute Pak Ustadz? Ya, itu mah Jangan apalagi di mute. udah Jangan selesai. di mute. Jangan di mute. Gini aja bisa kok. Apalagi mute. Harus memang dijelaskan itu, Ustaz. Pendapat Syiah itu loh. Tragedi Kamis Kelabu. Nggak, Nabi, makanya tadi Nabi, udah jelasin. ya, Nabi katanya dalam sakit, gitu ya. Terus diminta untuk wasiat agar umat Islam ke depannya tidak ada semacam perselisihan. Tapi sahabat Nabi melarang bahwa cukuplah Al-Quran sebagai petunjuk begitu. Ini Syiah yang ngarang-ngarang itu, Ustaz. Gitu. Iya, makanya- Jadi dia pakai pendapat Syiah gitu. Ya makanya Nabi itu kenapa kok ada juru tulis ya. Kan yang terkenal itu 60. Tapi yang umum itu ketika Al-Quran turun yang menulis itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itulah yang Rasulullah setiap wahyu turun beliau yang menulis. Yang terkenal ada 4. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab gitu. Tapi yang umum itu 8. Yang paling banyak 60 penulisnya Nabi itu. Jadi itu Syiah bener-bener itu ya. Itu masih dipegang loh, Ustaz. Ada tragedi Kamis Kelabu, Kamis Kelam. Rajiat yang siapa sih namanya itu, lupa gue itu. Itu yang dipakai sebagai hujah, Ustaz. Ini memang harus diluruskan. Jadi kalau kamu memakai pendapat Syiah, bro, ya tanya ke Syiahnya, jangan nanya ke Sunni. Gitu ya. Syiah itu seperti apa sih, Tan? Kok jadi kayak gitu dipakai Oten ya? Oten pakai Syiah. Gimana itu, Ustaz? Jelaskannya. Luruskan ini, Ustaz. Ini bahaya ini. Nanti disalahpahami umat Islam. Kalau saya baca sejarahnya Syiah itu kan awalnya Abdullah bin Sabah. Ini kalau versi Kristen Paulus. Jadi Abdullah bin Sabah itu orang Wahyudi, pura-pura masuk Islam, lalu merusak Islam dari dalam, datang ke pelosok-pelosok. Lalu dia memperkenalkan Ali, disanjung-sanjung terus. Sampai orang itu mentuhankan Ali. Sama dengan Bulus itu, menyanjung-sanjung Yesus sampai dituhankan. Makanya ada 7 manusia yang dituhankan, termasuk Nabi Isa, Sayyidina Ali, terus Mansur itu penguasa. Jadi kalau Kristen kan tahunya cuma Yesus yang dijadikan Tuhan manusia. Padahal ada 7 manusia itu. Ya dari itu. Makanya coba ketik aja di YouTube banyak itu. Sayyidina Ali membakar kaum Syiah karena sudah mentuhankan dia. Muncul itu. Ya, banyak itu. Ya seperti Bulus itu, disanjung-sanjung Yesus sampai dituhankan. Cuma itu ya yang paling nomor 1, Syiah nomor 1. Kan ada 4 itu Syiah itu. Sampai mentuhankan. Kedua, Ustaz, yang sering dipakai, dikira Umi itu adalah buta huruf. Nah ini juga diluruskan, Ustaz. Umi itu nggak buta huruf. Ditekankan lagi sana, Ustaz. Biar mereka nggak salah dan keliru. Iya makanya kata Umi itu orang Arab itu kan dulunya itu justru kalau sering membaca menulis itu di apa ya, dibully. Karena orang Arab itu senang menghafal. Ya.
Ketika misalnya Al-Quran turun, langsung dihafal oleh mereka. Ketika ditulis, dibully. Kamu ini cuma kayak gini aja, masa ada hafal? Digituin. Makanya terkenal orang Arab itu kan ummi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Ya. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Yang namanya mereka dapati dalam Taurat dan Injil, ya, tertulis dalam Taurat dan Injil. Ternyata dalam kitab Taurat dan Injil itu memang Nabi tersebut ummi. Makanya di surat Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idzal tabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Pertama orang ahli kitab. Misalnya, makanya ditanya, apakah Nabi di Arab? Nah, kata Raja Romawi itu. Dia orang ahli tulis, ahli baca. Anda kan jawab iya, tidak akan beriman mereka. Karena di kitab mereka ini ternyata memang Nabi akhir zaman itu ummi. Itu. Maksudnya apa? Ya wajar lah. Kalau Nabi Muhammad ahli baca, ahli tulis, pasti diklaim nanti. Diklaim Al-Quran ini karangannya gitu loh. Wong sekarang aja masih diklaim, wah itu karangan Nabi Muhammad, masih digituin. Kenapa aku diturun host, Pak Ustadz? Ya udah silakan, kamu nanya apa lagi? Siapa yang naikin? Kedua, ayo. Siapa yang naikin ini? Tadi kan Pak Ustadz mengatakan Nabi Muhammad itu Tunggu dulu, enggak, langsung. Itu sudah dijawab pakai data. Sekarang pertanyaan nomor 2, ayo. Ustadz. Nah, kalau tidak mau tak tentang dialog kamu, tentang Bibelmu. Mau? Suruh jawab dulu, Ustaz. Yesus juga Yesus bisa baca. Yesus bisa baca tulis enggak? Gitu aja. Nah, bisa enggak? Hah? Kenapa di saya kan datang di sini Kan sudah dijawab. bertanya, Pak Ustadz. Oke, kan sudah dijawab. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2, ayo. Loh, iya pertanyaan nomor 2 itu kata Pak Ustadz tadi. Nah, ya udah, sekarang saya nak jawab dulu. Yesus ummi apa tidak? Di mana? Pertanyaan nomor kata Pak Ustadz kan minta pertanyaan nomor 2. Saya iya, tanya. Nah. Kata Pak Ustadz tadi, Nabi Muhammad diutus untuk orang buta huruf. Nah tujuannya apa Pak Ustadz? Sama-sama buta huruf kok diutus? Buta huruf itu apa maksudnya? Kalau udah dijawab lo tadi itu. Gini aja kamu paham Bibel, tak tantang kamu dialog, ayo, apa ya yang kamu kuasai? Ayo. Loh, iya jawab dulu itu. Ya sudah, kan sudah jawab pakai data. Jawab tadi Silesius. Kamu kok ngiyel amat sih? Loh, iya. Aduh. Itu salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad ummi, tapi beliau cerdas. Gimana sih? Lah tujuannya apa? Langsung. Ya, oke. Kalau kamu tanya tujuannya, sekarang apa tujuannya utusan? Coba, Yesus ngaku utusan, Nabi Muhammad utusan. Apa tujuannya? Penyampai firman. Mana dalilnya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Ya udah, kan itu tujuannya, diutus. Nah udah, sekarang apa lagi? Nah coba sekarang ditanya ke kamu, Yesus ngaku utusan. Apa tujuannya diutus Yesus? Pakai data, ayo. Kan diutus untuk orang buta huruf. Padahal dia tidak bisa baca. Di situ orang Arab selalu penghafal. Mereka ini cerdas-cerdas. Ya. Jadi kalau wahyu turun langsung hafal. Tidak ditulis. Makanya kalau ditulis dibully malah. Udah, Sang, apa lagi pertanyaannya? Biar orang Arab itu bisa baca. Makanya diutus orang yang bisa. Aduh, disuruh nanya lagi masih diulang-ulang. Gimana itu? Masa orang tidak bisa baca? Nanya, Yesus diutus untuk apa? Mengutus orang yang tidak bisa baca. Sekarang nanya, Yesus diutus untuk apa? Hah? Tujuannya apa itu nanti? Iya, tujuan Yesus diutus untuk apa? Kan tujuan. Jawab dulu, udah usah. Udah boleh. Coba, Yesus diutus untuk apa? Akhirnya kirimlah orang yang bisa baca. Tunggu dulu, Yesus diutus untuk apa?
Jawab dulu itu Pak Ustaz. Ya sudah dijawab. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan firman. Ya, wahyu, ajaran. Toh. Nah, kalau ya, Yesus. kepada orang buta huruf kan. Ya, kepada seluruh dunia. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alam, diutus untuk seluruh alam. Nah, Yesus sekarang. Ya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nah, Yesus diutus untuk siapa? Dia diutus untuk orang buta huruf, kata Pak Ustaz. Ya, jawab dulu. Saya udah pakai data. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Nah, sekarang Yesus tujuannya diutus untuk apa? Terus kepada siapa? Silakan pakai data. Enggak, saya masih mengejar. Enggak, kan ini sudah kujawab. Sekarang pertanyaan balik. Ya, kamu kan tadi nanya. Tak tahu untuk apa Nabi Muhammad diutus? Untuk menyampaikan firman. Karena semua para nabi diutus basyira wa nadhira, untuk menyampaikan, mengajar, tablek, untuk menyampaikan ajaran yang dia terima dari Tuhannya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus diutus untuk apa? Ayo. Ini saya mau dengan Ustaz Juma tadi. Mana Ustaz Juma? Wah, kamu ngeyel kayak udah tahu apa-apa mau lawan Bang Juma kamu. Udah, kamu nanya lu udah bisa. Masa orang buta huruf kirim orang buta? Ini mau menghujat doang, bukan mau dialog. Kalau begitu diapain? Gini nih. Hacu. Nah, gitu. Udah berapa kali itu Umi itu bukan buta huruf, udah dijelaskan sama Ustaz Hatta. Umi bukan buta huruf. Diulang lagi nih, Umi itu bukan buta huruf. Nabi Muhammad itu orangnya cerdas. Makanya orang Kristen ini jangankan dialog, bertanya aja tidak bisa mereka, kesurupan, apalagi dialog. Makanya orang jemaah biasa disuruh naik, pendetanya cuma nerima perpuluhan. Coba pendetanya suruh dialog, enak. Orang-orang biasa kayak gitu udah tahu apa-apa, naik mau dialog. Terus lawannya kayak Mbak Gurunda. Aduh, ya Kak, gimana ya? Nggak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Ya, Ustaz, berbahasa. boleh? Ya, silakan. Bang Andi boleh izin? Hani ini siapa dulu? Saya sapa dulu ya. Hani, selamat malam Hani. Hani, selamat malam. Hani, selamat malam. Saya turunkan ya kalau tidak ngomong ya. Ganti Kristen yang lain ya. Izin Ustaz, saya tanya gini Ustaz. Oke, baik. Kristen ini kan dulu memang katanya banyak dulu ya, apalagi tahun 65 kalau di Indonesia ya, 65 ini kita tahu ya sejarah tentang partai inilah ya, partai yang terlarang itu banyak yang jadi masuk ke Kristen, itu ada sejarahnya memang tertulis demikian, masuk Kristen. Nah kemudian berjalannya waktu ini kan tetap walaupun banyak saat itu tetap minoritas gitu. Saya berbicara tentang minoritas. Kenapa Kristen ini di luar negeri ini sudah banyak ditinggalkan gitu kan, di Eropa, Amerika, Australia gitu kan, kasihan sekali kan dia minoritas gitu kan, kasihan, saya itu kasihan sebenarnya. Kemudian di beberapa negara di Amerika sudah dilarang Bible gitu kan, tidak bisa lagi disebarkan karena banyak kekerasan dan vulgar gitu, alasannya mereka ini tidak pantas untuk sebuah buku yang perlu dibaca artinya gitu. Nah yang pertanyaan saya yang poinnya gini Pak Ustadz, kenapa ya Kristen ini kok minoritas terus di Indonesia nih? Kan kasihan gitu Ustadz. Silahkan mungkin Ustadz. Terima kasih Ustadz. Karena menyampaikan dengan kebohongan. Pokoknya Yesus Tuhan, yang percaya selamat. Ketika ditanya, ya terus percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mana datanya? Gak ada. Ya, akhirnya mereka sekarang baca sendiri Bible. Semakin dibaca malah tanpa rusak. Akhirnya mereka mualaf atau meninggalkan. Contohnya di sini aja dunia debat itu. Ya, ketika pakai data itu kan tidak ada dalam Bible, itu iman doang mereka itu. Kitab kalau sudah salah dipertahankan, maka ujung-ujungnya apa? Mereka akan tinggalkan itu. Yang kedua, ujung-ujungnya semakin banyak denom. Kitab salah dipertahankan, akhirnya semakin banyak pertentangan. Nah, kalau kita, Ustadz Ali, Bang Juma, Bang Handi, kita semua, di komal manapun adem, enak. Bersatu kita. Kalau mereka bertengkar, dari tadi itu berapa kali udah bertengkar cakar-cakaran itu. Kenapa? Karena kitabnya udah salah dipertahankan. Akhirnya muncullah denom-denom. Ya, makanya saya udah bilang, kalau Kristen ingin jadi debater, cukup 5 tahun. Lebih dari 5 konslet. Luga, ngaku nabi. Lebih dari 5 tahun. Bahkan 10 tahun dia. Konslet akalnya. Jadi nabi, ngaku nabi.
Kalau Bang Juma puluhan tahun tambah cerdas, ya, tambah pintar. Tapi kalau Kristen, ya, kalau Kristen jangan lama-lama kalau mau jadi debat, konslet atau akan menjadi denom banyak. Dulu kita di Jum, kami Bang Juma, Ustadz Alif, Bang Handi, ini nyata, jarang masih di grup WA dulu, jarang sesama Kristen itu debat itu. Akhirnya ya Herdi, Billy, siapa semua denom-denom muncul denom-denom baru. Akhirnya sekarang banyak denom-denom yang saling bidat-bidatkan. Nah, apa alasannya? Karena kitab sudah salah dipertahankan. Akhirnya rusak. Gitu. Oke, Ustaz, sedikit lagi kepada yang sebelum yang tamu ya, nanti disapa host. Sedikit lagi Ustaz. Kita juga kan lihat perjuangan mereka ya untuk tidak jadi minoritas, tapi ya kasihan ya, tetap mereka ini minoritas gitu kan. Sekarang 7%. Kemungkinan kita OTW 5% gitu kan, mereka di minoritas. Kasihan gitu ya. Tapi perjuangan mereka untuk jadi tidak minoritas nih dibuktikan seperti siapa Risuli Lubis ini kan, dia dari kolong jembatan dari door to door license-nya, banyak yang datang ke rumah dia ingin mengangkat dari minoritas mungkin ke mayoritas cita-citanya, tapi kasihan ya kan mereka ini tetap aja minoritas. Nah, langkah-langkah seperti itu ternyata tidak efektif juga gitu, mereka tidak bisa diterima gitu ya, karena faktanya minoritas terus. Sampai ada yang gini Bu Ustadz, ada ternyata bukti fakta lagi ya, mereka kadang-kadang sudah minoritas ingin bangun gereja lagi, sampai nangis-nangis. Aku bikin gereja tidak boleh. Padahal minoritas, ngapain bikin gereja kalau minoritas gitu Ustadz? Lanjut Ustadz. Iya, sebenarnya bangun gereja itu, kalau Islam sebenarnya diem. Yang panas itu beda denomnya itu yang panas. Takut jemaahnya pindah. Sebenarnya gitu kebanyakan kejadian itu. Gitu. Kalau Islam nyantai, biarin aja lah gitu. Tapi yang lain, aduh nanti jemaah saya ikut ke sana, beda denom. Nanti perpuluhan dibagi-bagi nanti, tidak lancar ke saya. Makanya mereka tidak setuju, semakin banyak gereja tidak mau mereka. Karena pasti beda denom. Akhirnya perpuluhannya itu berkurang gitu. Rebutan jemaah. Lanjut Bang Andi, itu aja dari saya, mungkin kasihan ya mereka minoritas terus, kasihan. Lanjut Bang. Intinya itu mari diskusi baik-baik gitu loh. Kalau kamu bertanya, dengarkan jawaban. Ini tadi Oten ini gitu, dia bertanya tapi tidak ada tempat di kepalanya untuk menerima jawaban. Jadi bertanya, nggak mau mendengarkan jawaban gitu. Nah, ini permasalahan sebenarnya. Nah, teman-teman paham nggak kenapa Oten yang tadi ini tidak mengerti jawaban Ustaz Tata? Silakan dijawab aja sendiri. Kalau pendapat saya sih, di kepalanya itu tidak ada lagi tempat untuk menerima kebenaran. Dan dalam kepalanya ya, silakan kalian menjawab sendiri. Kenapa tadi Oten ini tidak bisa mendengarkan jawaban? Gimana itu Ustaz? Memang orang kafir itu memang udah dicabut ya? Apa tidak ada berusaha mereka untuk mendapat hidayah Ustaz? Apa memang sudah serendah-rendahnya begitu Ustaz? Gimana ini kisah kayak gini-gini nih? Ulaika kal an'am. Satata. Ya apa? Orang kafir Macam-macam itu ya. ya, orang kafir itu walaupun tidak dihina sudah terhina kan Ustaz? Maksudnya Al-An'am itu gini. Manusia diberi otak, diberi pikiran, tapi tidak mau dikenalkan Tuhan yang benar, tidak percaya. Padahal sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Tahu Tuhan itu Allah. Nah, mereka ini diberi otak, udah dikenalkan Tuhan yang benar, malah milih menyembah manusia. Berarti kan kalah dengan Al-An'am kan? Kalah dengan binatang itu. Binatang saja tahu Tuhan itu Allah. Iblis lu tahu Tuhan itu Allah. Tapi manusia Iblis sudah pernah menyekutukan Allah, enggak. Iblis itu cuma dia itu sombong,
tahu sampai sekarang tahu Tuhan itu Allah. Ya, tapi manusia, makanya dalam kitab itu gini. Manusia ini kalau dia baik, lebih baik daripada malaikat. Malaikat taat kepada Allah karena tidak punya nafsu. Disuruh sujud walaupun puluhan tahun, ribuan tahun sujud dia karena tidak punya capek, tidak punya keinginan. Kok ada manusia punya nafsu tapi sujud kepada Allah, taat, maka lebih tinggi manusia. Tapi manusia ini kalau dia buruk, lebih buruk daripada iblis. Seburuk-buruknya iblis tahu Tuhan itu Allah. Tapi mereka ini manusia. Ya. Itu makanya kalau buruk lebih buruk daripada iblis karena tidak kenal Tuhan. Kalau baik malah lebih baik daripada malaikat. Ya, karena malaikat taat, ada manusia taat. Tapi malaikat tidak punya nafsu, tidak punya capek. Ya. Ya. Kok ada manusia diberi capek, tapi tetap taat, berarti lebih baik masih gitu. Kadang lebih buruk. Bahkan lebih buruk daripada iblis. Seburuk-buruknya iblis tahu Tuhan itu Allah. Mereka ini. Ustaz, kitab suci mana yang mudah dijelaskan dan mudah dimengerti? Jadi kita bersyukur Islam ini cuma Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Bagaimana caranya Allah menjaga? Dengan cara dimudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Anak kecil 5 tahun hafal, 7 tahun hafal, 11 tahun hafal. Bahkan tak bisa melihat hafal. Jadi kami untuk menghafal Al-Quran tak butuh ulama. Anak kecil lu bisa. Kalau mereka, jangankan anak kecil, pendetanya dah ada yang hafal. Karena nggak dijaga. Gitu. Terus Al-Quran ini, jangankan suratnya. Ayatnya, hurufnya itu loh. Sampai oleh ulama itu dihafal. Ya misalnya apa? Al-Quran ini 114 surat. 6.660 ayat. 1.027.000 huruf. Hurufnya sampai ketahuan. Bahkan kita menyebut satu ayat saja, satu kalimat, langsung dihafal. Ya, misalnya, Tata, coba baca yukridu. Oke. Man dalladzi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu an'afan katsira. Misalnya nyebut satu ayat, satu kalimat. La tuqatilu. Oke, qala hal asaitum in kutiba alaikum qitalun alla tuqatilu ala wa mala qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Itu surat apa Tata? Al-Baqarah. Ayat berapa? 249. Jadi, kalau mereka disebut, coba baca Wahyu ayat Wahyu 10 ayat 11. Enggak tahu. Ini ada anak kecil cuma nyebut satu kalimat, diteruskan. Itu yang kamu baca surat apa? Disebut ayat berapa? Disebut. Ya. Jadi hafalannya orang Islam itu luar biasa, di luar kepala seakan-akan itu. Nyebut satu kalimat saja tahu itu surat apa, ayat berapa, ada di bagian mana. Nah kalau mereka, satu orang pun tidak ada yang hafal itu, Bible itu. Gitu. Makanya Al-Quran itu jangankan dihilangkan satu surat, satu ayat, satu titik saja dibuang, ketahuan itu. Nah itulah caranya Allah menjaga Al-Quran. Berarti janji Allah itu tidak akan meleset. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Ya itulah dengan cara dihafal itu. Ya gitu. Kalau nggak salah Banyuma ada jadwal malam ini jam 8 ya? Sama siapa Bang Andi? Yunus tentang konsep keselamatan. Ate Yunus Ruben. Iya. Oh. Pak Akang udah buka komal ya? Apa belum? Nah itu sopan itu. Sopan itu. Dulu tiap hari di sini sama Ustaz Tahta. Pokoknya ya doang, pokoknya senyum doang itu pendeta itu.
Lawannya panglima, panglima apologet. Ustadz ini Maryam 71 tuh Ustadz, tolong dibahas Ustadz. Dan tidak seorang pun dari Itu aja dari 69. Dari di ayat 69-nya itu semua manusia. Ya, Allah tahu manusia mana yang durhaka sangat parah, maksudnya menyekutukan Allah. Maka mereka akan dimasukkan ke neraka. Caranya 71. Mereka harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Pasti mereka yang diseret ke neraka. Karena tidak akan bisa melewati Sirat. Karena di ayat 72-nya Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi setelah hari penghisapan itu, semua manusia akan melewati itu. Tapi yang bisa lewat cuma orang yang bertakwa. 72-nya, gitu sebenarnya itu. Tapi diklaim itu tahu semua umat Islam. Bukan semua umat Islam, semua manusia akan melewati itu. Uang itu jalan ke surga. Sedangkan di bawah jembatan itu, Sirat itu neraka. Maksudnya gitu. Melewati neraka itu maksudnya gitu. Jembatan itu. Itu di Ibnu Katsir. Justru ayat itu bunuh diri mereka. Karena mereka ini yang di 71 itu. Nah kalau umat Islam kan 72-nya. Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Yang bisa melewati maksudnya gitu. Ada lagi di bawah tuh. Naik ke room edis bisa nggak? Ini lagi herdernya si Kudis Tepu ini. Udah nggak laku ya? Dipasarkan kemari ya? Jangankan kami muslim. Oten. Yang lain itu udah musuhnya Edis kok. Selesaiin dulu deh urusan ke dalam ya. Selesaikan dulu, konsolidasi dulu gitu loh. Kalau perlu konsili dulu. Ajak bom-bom aja naik, ajak RK, ajak Rudi Yohanes naik ke Edis, jangan kami dulu. Sesama kau dulu lah. Setuju nggak teman-teman? Jangan muslim dulu yang naik. Suruh mereka dulu konsolidasi. Itu herdernya, herder si Kudis. Ada yang mau minta naik, itu siapa itu? Tulisan apa? Cacing itu. Ya itu Ustadz, yang terjadi ya, fenomena yang terjadi ini berbicara tentang Edis, RK, bom-bom ini mereka berantem terus padahal maaf ya mereka di satu anggaplah kitab suci, mereka bilang punya satu Bible gitu, kitab suci mereka. Tapi kalau mereka seperti itu, apakah gambaran-gambaran mereka ini udah di dalam Islam ini udah disampaikankah mereka ini akan berpecah belah seperti itu Ustadz? Lanjut Ustadz. Jadi gini ya. Kenapa umat Islam itu tidak akan terpecah tentang ketuhanan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad sudah berpesan, taraktu fikum amroini lan tadilu mata masatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Jadi saya dengan Bang Juma, Bang Handi, dengan Ustadz Alif, tidak akan gontok-gontotan masalah kitab suci itu. Karena oleh Rasulullah disuruh pegang dua-duanya ini, Quran dan hadis. Nah kalau mereka, uang kitabnya hancur, dipertahankan, akhirnya saling membid'ahkan. Oh kamu yang salah, ada Trinitas, ada Oneness, apalah. Kenapa? Karena tidak ada, mau dikembalikan kemana? Misalnya yang Trinitas ngomong saya yang benar, kata satunya enggak saya yang benar. Nah kalau kita, misalnya saya dengan Ustadz Alif, dialog, ada perbedaan, tinggal kembalikan ke Quran hadis, selesai udah. Makanya kita akan bersatu selamanya umat Islam itu karena atas naungan Rasulullah yaitu Quran dan hadis disatukan kita. Gitu. Kalau ada apa-apa tinggal selesaikan pakai kitab suci, Quran hadis. Selesai. Gitu. Perbedaannya ini doang Tad, ada yang kunut, ada yang enggak. Padahal dua-duanya benar. Itu kan furu. Iya. Yang jadi masalah gini Ustadz, kalau antara dibicara oknum ya, si RK dengan Edis gitu kan, RK dengan bom-bom dengan ini. Padahal mereka mengklaim pengikut Yesus, maaf ya, tapi kalau dari pribadi mereka ini saling hujat, saling sesatkan gitu, sampai keluar kebun binatang ini. Ini tanda-tanda seperti itu yang saya mau tahu nih, apakah di Al-Quran orang-orang semacam ini sudah dijelaskan nggak di dalam Al-Quran ciri-ciri orang seperti itu, Ustadz? Lanjut. Iya, itu berarti gini aja.
Andai kan Al-Quran ini bukan wahyu, pasti ada pertentangan di antara kita. Buktinya gak ada kan, berarti Al-Quran benar. Kebalikannya mereka. Ya, kebalikan, kenapa mereka pecah-pecah? Berarti menandakan tidak benar sudah apa yang diikutin. Nah kalau Islam kan udah janjinya Allah. Andai kan Al-Quran bukan kitab suci, bukan dari Allah, akan ada perbedaan-perbedaan nanti. Bertengkar gitu. Tentang ketuhanan, tentang Nabi Muhammad. Ya buktinya gak ada kita. Nah kalau mereka menandakan Al-Quran benar, kenapa mereka banyak pertentangan, bertengkar, ini. Karena sama-sama membenarkan dirinya sendiri. Kalau kita kan yang benar Quran dan hadis, kembalikan, selesai. Nah kalau mereka gak bisa, enggak, kitab saya yang benar, denom saya yang benar. Terus mau untuk mencari kebenaran yang sebenarnya yang mana? Gak bisa. Gitu. Kalau kita bisa. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa begitu mulianya Al-Quran. Ini ntar dulu. Begitu. Silakan. Bang Juma ada jadwal jam 8 tuh. Jam 9 udah bentar lagi gitu ya. Jadi saya izinkan Bang Juma geser ke Akang. Jam 8 jadwalnya gitu. Tuh kira-kira teman-teman. Silakan Bang Juma geser ke Akang. Bener kan? Itu kira-kira. Lanjut. Kang Alif. Ustadz Alif lah, mana nggak dari tadi nggak jawab nih, jangan-jangan nggak bisa jawab nih Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif. Duet terus sama Ustaz Ali sampai malam nanti. Iya jadi enak kawan. Jadi di komal-komal muslim tuh diisi apologet semua. Kalau gak ada gitu nanti yang satu jebol nanti. Kalau Ini pengikut. Ini ada pengikut Yesus yang setia nih, coba. Masnya gimana tuh? Waduh, pengikut Yesus yang setia disambut dulu tuh Bang Paal. Islam dia Bang Handi. Oh Muslim dia. Iya, kalau dari nickname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ganti nama lah Bang. Aduh, nggak bisa, belum bisa ganti nama. Maaf. Karena Kristen juga mengaku, Kristen itu mengaku banget pengikut Yesus yang setia Bang. Ya sebenarnya Islam pengikut Yesus yang setia itu, bukan Kristen. Kalau kita bukan pengikut, tapi mengimani Nabi Isa alaihissalam. Iya. Itu Bang, jadi beda konteks, kita beda kalimat lah. Iya. Kalau agak rancu kalau pengikut Yesus yang setia Bang. Nggak tahu Isa, Yesus itu Isa, nggak tahu. Agak rancu Bang namanya kalau seperti itu. Benar nggak teman-teman? Iya, ntar diganti aja lah. Kalau udah bisa diganti. Memang sulit ganti nama ya di ini ya TikTok ya? Iya, harus nunggu beberapa hari. Pakai akun baru aja dulu. Iya, ini akun baru. Enggak lah, barusan ganti ini. Tadi namanya itu yang berbahasa Ibrani itu ini. Tapi diganti barusan ini. Tadi pas itu sih pertama pakai bahasa Ibrani. Nah iya, kenapa kau ganti sekarang? Baru aja diganti belum beberapa menit. Iya, deh. Pakai nama biasa aja sih, pakai Markona ke. Iya. Bener. Ntar kita ganti aja lah. Carimin ke gitu loh. Iya. Kak Tukimin tuh teman saya ada di kampung. Nggak apa-apa pakai gitu. Daripada kayak gitu kan menimbulkan apa ya? Saya pikir Anda tuh tadi Kristen. Bukan. Jadi menimbulkan persepsi itu aja sih, nggak apa-apa ya Bang ya. Nggak apa-apa kan sesama Muslim wajib saling mengoreksi Bang supaya tujuannya baik toh. Ada tamu tuh silakan disambut dulu. Disabit apa disambut sih? Kayaknya kepencet ini. Gio, selamat malam Gio. Gio, selamat malam.
Dibuka mute-nya, Gio. Pencet ini Bang Andi. Silakan Bang Andi, apa ke Ustaz Tata subhat atau apa kayak sebelum konten naik. Masalahnya Ustaz Alif ini YouTube-nya masih live katanya. Guys, WA ke saya. Bang Baal, silakan bertanya dulu Bang Baal. Ustaz Tata Bang Baal. Oh iya, oke. Ini kita kan lihat fenomena yang ada ya. Kita tidak bicara tentang apa siapa-siapa, tapi fenomena yang ada terjadi ini antara orang kafir seperti Herdi maupun bom-bom dan lain-lain. Itu kan jadi yang luar biasa ya, bertengkar, mereka saling mengatakan gila, ya pengikut Herdi ada gila, pengikut bom-bom juga gila, katanya mereka saling begitu. Saya teringat di Al-Ankabut ayat 41 Ustadz. Jadi orang-orang kafir ini seperti sarang laba-laba gitu kan, rapuh gitu kan. Sebenarnya mereka ini kelihatannya aja megah gitu ya, bagaimana sarang laba-laba ini. Ternyata mereka rapuh. Tolong dijelaskan Ustadz tentang Al-Ankabut ayat 41, apakah ini menuju kepada kafir-kafir seperti bom-bom dengan Herdi itu Ustadz. Lanjut Ustadz. Kenapa? Ayat apa? Al-Ankabut itu Ustadz 41. Ketika dikatakan perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jadi lemah sebenarnya mereka ini. Ya, kita terbukti seperti itu. Tolong jelaskan Ustadz. Iya, jadi gini. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, yakni berhala-berhala. Kan mereka bukan Tuhan. Yang mereka harapkan dapat memberi manfaat kepada diri mereka, dikira dapat memberi manfaat, ya, adalah seperti laba-laba yang membuat rumah untuk tempat tinggalnya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, yang paling rapuh, ialah rumah laba-laba, karena tidak dapat melindungi diri dari panas matahari dan dari dinginnya udara. Demikian pula berhala-berhala itu. Mereka tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada para penyembahnya. Kalau mereka mengetahui hal tersebut, tentu mereka tidak akan menyembahnya. Ya, jadi orang yang menyembah selain Allah itu mau membuat patung, disembah. Apa manfaatnya? Gak ada kan? Ya, sama seperti laba-laba membuat rumah. Ya, nanti ada binatang yang lebih besar, burung, kena tabrak, hancur itu. Terus tidak ada atapnya. Ya. Kena angin, kena hujan. Nah kayak gitulah mereka yang menyembah selain Allah itu kayak gitu. Ya ibaratkan laba-laba, kan yang paling mudah hancur itu kan rumah itu, binatang itu kan laba-laba. Ya bukan hanya cepat hancur, tidak bisa melindungi dari angin, panas, hujan, gitu. Ya kayak perumpamaan mereka itu seperti itu gitu maksudnya. Ya. Ya, buat penonton yang ada di bawah, Ustadz Alif itu lagi menghadiri akikoh ya, teman-teman. Beliau WA ke saya. Kalau memang ada yang mau mu'alaf, suruh ke sini ya, dengan hostnya siapa? Kalau memang ada yang mau mu'alaf. Di sini ada Ustadz Tata, ada Bang Handi. Ustadz, yang berlutut selamanya di neraka siapa, Tad? Ya pokoknya penghuni neraka itu ya orang-orang kafir yang kekal. Tapi nanti ada tingkatannya. Paling bawah ya paling panas jahanam. Naik Jaspen, naik lagi Bang Jaspen. Sudah ada Gerunda, ada Bang Handicap di sini. Dia kan selalu bilang gini, Tad, mendatangi kamu nanti umat Islam itu, saya nggak mau masuk Islam, udah dipasti kita mendatangi neraka gitu loh. Nah, itu kan selalu bikin takut dia memeluk Islam, Ustaz. Percuma saya masuk Islam, nanti juga mendatangi neraka kan gitu. Gimana jelaskan itu, Tad? Ya makanya memang semuanya kan di situ kan sirot sebenarnya. Sama dengan ada orang udah ada jembatan mau ke Suramadu itu, mau ke Madura kan lewat jembatan itu semuanya kan, setiap orang yang mau ke Suramadu ya lewat jembatan Suramadu. Nah semua orang yang mau ke surga lewat sirot, tidak bisa selain itu.
Cuma yang bisa lewat itu 72 orang bertakwa. Nah mereka yang tidak bertakwa ya semuanya masuk ke neraka itu. Wong neraka ada di bawah, di bawahnya Sirat itu. Sirat itu kan jembatan. Maksudnya mendatang itu pasti melewati itu. Cuma ada semua orang bisa lewat. Ya kecuali orang bertakwa 72 gitu loh. Makanya di ayat 69 itu semua manusia di situ. Kalau membaca harus dari 69 sampai 72 ya, Tad? Iya. Tapi sebagian orang-orang kan ngambil itu doang, nggak ngambil atas bawahnya gitu. Pokoknya kamu muslim ya mendatangi neraka gitu kan. Ini Aladin, ya silakan Aladin. Sudah ada Bang Hendi. Ya gimana host? Ya silakan anak Teos naik. Mau diskusi Itu apa? konsep ketuhanan tuh, konsep ketuhanan silakan dibahas berdua. Konsep Tuhan yang benar ya. Konsep Tuhan yang benar. Oh, iya. Silakan Aladin, Muslim, Kristen nggak dia? Aladin. Kristen lah Bang Hendi. Kristen. Alhamdulillah Kristen. Waduh. Mana aku alhamdulillah sih. No. Ngerti nggak arti alhamdulillah? Salahnya Alhamdulillah nggak ngerti artinya. Alhamdulillah itu. Kalau alhamdulillah itu Muslim. Jadi bahasa itu sudah beragama gitu. Di mana ada alhamdulillah di kitabmu? Coba. Lanjut. Ayo, silakan. Konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus seperti apa dan siapa? Silakan. Selesaikan dulu itu, kok bahasa itu sudah beragama itu. Nah, kamu mau ke sini mau gimana? Mau dialog? Enggak paham Bible? Hah? Emangnya kamu udah kenal Tuhan? Emangnya Yesus udah memperkenalkan siapa Tuhan yang benar gitu? Kalau umat Islam kan kenal banget pakai data kita. Oh iya, coba kau silakanlah perkenalkan Tuhan. Jadi dalam Islam itu Tuhan itu Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, karena Tuhan itulah Allah satu-satunya, maka Dia yang harus disembah, jangan yang lain. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Karena Allah itu Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dialah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Tiada Tuhan selain Dia. Atau Qur'an 13, Al-Mu'minun 116. Yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. Terus yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Nah, jadi jelas Tuhan kami itu yang Maha Kuasa, Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menghidupkan dan yang mematikan segala sesuatu. Huwa yuhyi wa yumiit. Nah, sekarang Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Silakan. Silakan bro. Ya, di kekristenan itu Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya, yang sanggup menyertai umatnya. Pakai data. Makanya sebentar dulu, sabar dong. Ada bentar, agak berisik sini bentar ya. Nggak bisa mereka. Pasti akan melawan Bible-nya. Kau nggak bisa opening statement, opening tuh saya Kristen, Tuhan saya ini namanya, sebagaimana tertulis di sini. Itu loh. Habis itu nanti setelah opening statement saling menanggapi. Nah, baru berargumentasi berdasarkan data. Baru kemudian ada tanya jawab. Mantap. Sesudah tanya jawab ada kesimpulan. Baru kemudian saling pamit. Susah amat sih diskusi kayak gitu. Iya bentar, tadi ada mobil sih, makanya agak berisik. Oh. Ya kalau kekristenan itu kan, makanya saya bilang Tuhan yang benar itu di dalam kekristenan itu Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Makanya di Yesaya 43 di ayat 11 itu kan jelas itu, dia katakan akulah Tuhan. Siapa namanya Tuhan itu? Siapa namanya Tuhan itu? Nah, jangan kemana-mana dulu lah. Ini kan kau bertanya tentang konsep, bukan bertanya nama gitu loh. Ya konsep itu udah menyangkut nama Tuhannya. Ya silakan, Tahta. Nggak perlu panjang lebar. Nanti poinnya Ya udah, kita Ustaz Tata lagi silakan. Ya udah, Ustaz Tata lagi silakan. Kan sudah tadi Ustaz Tata memperkenalkan diri Tuhan. Ya, jadi Tuhan kami Allah
Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ya jadi Tuhan kami ya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32 Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Yang disembah An-Nisa 36. Yang tidak kelihatan Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Yang Esa Al-Ikhlas ayat 1. Yang Maha Kuasa Ali Imran 189. Yang menghidupkan Huwa Yuhyi wa Yumit, yang mematikan juga Allah. Jadi jelas kan, namanya jelas, seperti apa, bagaimana, jelas. Nah kalau kamu nama dulu siapa, nama Tuhannya siapa, seperti apa, bagaimana, silakan. Ya, kalau di dalam kekristenan itu kami mengenal yang namanya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Tuh, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Apalagi yang kamu tanyakan? Saya jawab simpel aja, nggak perlu. Oke, kata kamu Tuhan itu Yesus. Kata Yesus, Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang satu, Markus 12:29. Loh, kata Yesus kok Allah Bapa yang Tuhan, bukan Yesus? Iya, tapi namanya situ ada nggak dijelaskan situ namanya siapa, kan nggak ada. Nah, terus aku itu dengar hasil Makanya kan Tuhan Allah di kita itu Yohanes gimana? 10 situ kan Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Oke, bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 21? Yohanes 14 ayat 20. Aku Bapa mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga. Ya itu, Enggak, Yohanes 17 ayat bukan 21. berbeda, dia bukan itu kan di situ kan dia artinya satu hakikat begitu, bukan. Loh, berarti bukan- mereka, kan mereka bukan satu juga. Triteos. Kan mereka satu juga. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku, agar mereka di dalam kita. Aku Bapa, mereka satu. Aku di situ yang berkata itu siapa? Yesus. Kamu Aku jangan dulu Bapa, mereka ayatnya. satu. Aku di situ Yesus. Aku Bapa, mereka satu. Iya, mereka itu siapa di situ? Mereka murid-muridnya yang beriman kepada Yesus sebagai utusan. Sesuai dengan Matius Mana 15 mungkin kau mengatakan kenapa kau satukan bahwasanya muridnya itu adalah Tuhannya? Loh, kan Yesus yang ngomong. Juga. Gimana sih Yesus kamu? yang ngomong. Yesus yang ngomong. Terus kamu mengatakan aku dan Iya, Bapa mana satu di itu situ di mana? dikatakan murid itu juga Tuhan? Nah, terus di mana kamu ayatnya? Aku dan Bapa satu. Ayo, Itu saya Yohanes tahu. 10 ayat 30 itu gimana sih? Oke, terus dengan mereka gimana di ayat yang lain? Yohanes 17 ayat Itu ayat 21, yang lain Yohanes nggak 14, 20. Ayat yang kamu bawa itu kan itu tidak berbicara tentang murid itu satu dengan Tuhan, tidak. Loh, tapi kan Gimana satu sih? dengan Bapa. Mana Walaupun di situ dikatakan emangnya di murid itu ayat satu dengan emangnya Tuhan? dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu sama-sama Tuhan gitu kan enggak juga. Cuma Iya, satu tapi gitu di situ doang. kan Yesus itu kan menjelaskan tentang dirinya dengan sang Bapa, bukan Bapa dan dengan Yesus itu sama apa murid-murid. beda? Nah, berbeda dengan di Yohanes tadi, Yohanes 17. Ya udah sekarang gini aja, coba Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Ayo. Kalau menurut Islam Nabi Ya, Muhammad dalam keadaannya Allah. sebagai manusia. Ya terserah, yang penting pakai data. Coba Tuhan yang benar menurut Yesus kan satu. Siapa itu? Ya, Yohanes 17 ayat 3. Siapa? Allah. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Ya Allah. Terus Yesus sendiri di situ, di ayat situ sebagai apa? Utusan. Ya ya sudah. Kenapa kamu mentuhankan dia? Udah tahu Ya, kamu itu Yesus itu utusan. Allah. Oke. Oke, Yohanes 1 ayat 1 terima enggak? Kamu terima enggak? Iya, terima sebagai utusan Yesus. Oh. Loh, Yohanes 1 ayat 1 kok sebagai utusan gimana sih kamu? Oh, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah gitu. Apa itu firman? Coba firman itu apa? Pakai data. Gimana? Apa artinya firman itu kan itu? perkataan Allah. Di mana datanya? Itu sabda Allah. Oke, ini yang namanya sabda itu menjelma atau didengar Allah itu oleh Yesus? menciptakan. Gimana? Kata Yesus, itu kan dalam Yohanes. Tapi kata Yesus tidak pernah mengatakan dirinya firman jadi manusia. Yang dia katakan, aku manusia menerima firman. Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Oke. Menerima firman dia.
mendengar malah. Kan yang Mana dia mendengar firman? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30, mendengar firman dia. kan yang mengatakan Yesus itu firman kan itu memang benar itu memang muridnya yang menuliskan. Tapi kan Yohanes ini kan muridnya Yesus, jadi otomatis Kalau menurut Yesus Yesus sendiri yang mengajarkan kepada mereka, nggak mungkin. Ya kalau menurut Yesus orang dirinya lain. firman. Enggak, kalau menurut Yesus sendiri yang ngomong dirinya firman atau dia yang menerima firman. Dia menerima firman juga itu ada. Terus mana ucapan Yesus? Aku firman jadi manusia. Mana ucapan Yesus? Loh, itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Siapa yang ngomong di situ? Ya muridnya. Nah, kok ketawa? Ya, Yesus sendiri ngomong gimana? Kalau Yesus sendiri yang ngomong. Ngomongnya bagaimana? Ya, kalau dia kan sendiri Yohanes itu kan muridnya menerima sendiri. firman. Dia menerima muridnya firman. sendiri. Bang, kenapa Anda yang sewot Kristen menuhankan Yesus? Ya, satu-satu. Kalau kalian mau mentuhankan Yesus juga apa-apa, tapi jangan pakai Bible. Debat dengan saya kamu. Kok kau yang ngatur kami? Ya, itu kan Bibel kami. Aneh Anda itu. Gini Tata gini. Mau Gimana, kita bahas ini aja. Moral Paulus dengan Nabi Muhammad. Oke, selesai dulu ya. Ya silakan pakai data. Ya, akan saya sebutkan moralnya Yesus, Paulus dengan Nabi Muhammad. Ya. Nah, pakai data. Ya, jadi gini, Nabi Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Siti Aisyah, ya, fakultu ya ummal mukminin, ambiuni an khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kami tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Lalu Siti Aisyah menjawab, emangnya kamu tidak pernah baca Quran? Ya saya baca ya wahai Aisyah. Nah itulah akhlaknya Nabi. Oh berarti akhlaknya Nabi seperti di Al-Quran. Apa ajaran dalam Al-Quran? Nabi tidak pernah berkata kasar. Ali Imran 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddon qalidul qalbi lam faddu min haulik. Nabi juga tidak pernah marah sebagaimana Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas. Nabi juga berbaik kepada orang lain. An-Nisa 36. Wa abudullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin. Nabi juga tidak pernah sombong. Luqman 18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Nabi juga selalu memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Nabi juga selalu berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu. Jadi Nabi tidak pernah teriak-teriak. Luqman 19. Bahasa ayat 1 dengan 2 itu gimana? Nah, sekarang coba kamu ini bisa saya sampai ribuan bisa akhlaknya Nabi. Nah, sekarang coba Iya, akhlaknya kan Paulus kamu berapa? begini. Udah, Kamu sekarang akhlaknya Paulus gimana? Silakan. Kamu mengatakan tadi Muhammad tidak Macet. Baca Abasa. Kalau saya akhlaknya Paulus, Paulus ini nabi palsu yang diceritakan oleh Yesus. Ini saya pakai data bisa. Gimana? Ini gimana? Saya belum ngomong kau sudah Ya silakan. tantrum. Gimana? Silakan giliranmu coba. Mana akhlaknya Paulus? Silakan pakai data. Sebentar, itu perkataanmu tadi. Saya Mau lagi ditanya bro. Dengerin pertanyaannya. Kamu lagi ditanya akhlaknya Paulus itu akhlak Paulus itu ya. Perilaku Paulus silakan. Paulus sebelum dia menjadi Kristen. Pakai data. Iya sabarlah. Sebentar, ini yang saya ceritakan dari Bible ini. Saya bukan umat hafalan. Nah, silakan. Sebelum dia menjadi Kristen itu dia memang itu menganiaya pengikut Kristus. Di mana datanya? Tapi setelah sebentar dulu baca kisah para rasul 9, 10. Kok mana data? Katanya paham Bible. Itu aja kok nggak tahu. Oh jadi akhlaknya Paulus penganiaya ya. Jadi akhlaknya Paulus penganiaya. Saya belum selesai. Kok yang sendiri yang ngomong loh? Bentar. Justru kebalik sebelum Muhammad mengenal Paulus dulu selesaiin. Paulus dulu selesaikan. Diam dulu kawan Kau diam dulu lah. Ya, selesaiin dulu Paulus. Sebentar dulu. Sebelum Rasul Paulus itu mengikuti Kristus menjadi Kristen, dia itu menganiaya orang. Nah, tetapi setelah dia mengikuti Kristus, dia jadi Kristen, dia nggak pernah membunuh orang. Menganiaya orang itu nggak pernah, artinya dia bertobat. Nah berbeda dengan Muhammad. Di mana? Nggak usah dulu. Tadi saya sifat-sifat dulu. Sifat-sifat dulu.
Nah kalau saya mau, saya bisa pakai Bible. Bagaimana akhlaknya Yesus? Iya, ya silakan. silakan. Yesus saya bisa. Ayo, silakan. Hah? Iya, makanya itu yang kita diskusikan. Ya pakai data, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi izin dulu Ustaz, jadi Paulus itu mantan pembunuh ya? Ya kan dia bertobat, salahnya di mana? Saya nggak tanya tobatnya, saya nanya dia mantan pembunuh. Saya juga buktikan Muhammad. Gini loh. Gimana sih? Kita harus pakai data gini. Misalnya tadi kan saya baca akhlaknya Nabi Muhammad, memaafkan, berbuat baik kepada orang lain, merendahkan suaramu. Kamu cari ayat-ayat seperti itu. Misalnya Yesus. Yesus ini dalam Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah dia kemari, bun-bun dia. Atau Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Aku datang membawa pedang. Atau Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Tidak. Aku datang membawa pertentangan. Atau Lukas 14 26. Kalau kamu ingin menjadi muridku, bencilah kedua orang tuamu, kata Yesus. Nah cari ayat-ayat kayak gitu. Gitu loh. Atau Yesus mengatakan, Lukas 24, 29. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang botol. Atau kepada wanita itu, kamu wanita, guguk. Nah itu akhlak itu. Gitu loh. Kamu enggak. Belum kamu pakai ayat-ayat tentang Paulus. Malah langsung lari ke Nabi Muhammad. Silakan, gimana sifat-sifatnya Paulus? Saya geser dulu ya, saya dipanggil jadi moderator, nggak enak deh. Saya geser dulu bentar ya, saatnya ntar balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo silakan. Ya, moderatornya jangan di mute dulu dong. Gimana? Iya silakan pakai data ya, pakai data silakan. Ya, kamu tadi kan membawa tentang perkataan Tuhan Yesus kan. Yang dia bilang jangan kamu menyangka aku datang membawa pedang kan, membawa damai kan. Itu bukan main pedang-pedang yang benaran. Itu bahasa, itu kalimat majas itu. Makanya di Ibrani 4 ayat 11 12 itu yang dimaksud itu bukan pedang-pedang benaran, itu pedang yang artinya pengajaran. Kalau orang guguk itu Sebentar dulu. Ini gimana sih dijawab kok? Ya silakan. Itu Tuhan Yesus itu bukan datang main pedang-pedangan kayak preman di padang pasir, enggak. Dia bukan datang menjadi perampok. Dia datang itu, makanya di Ibrani 4 itu ayat 11 itu dijelaskan. Gimana datanya? Sebentar, itu di Ibrani 4 itu dijelaskan. Yang dimaksud, kok diam dulu dong, gimana sih? Itu dikatakan itu bukan pedang-pedang sungguhan. Kalau ngomong wanita itu guguk, itu perumpamaan juga, majas juga itu. Saya nggak katakan semua itu majas. Yang kamu kutip itu yang saya katakan, itu yang saya maksud, itu yang saya jelaskan. Itu nggak berbicara tentang pedang sungguhan. Terus kalau dia mengatakan orang itu botol, coba diam dulu. Mengatakan orang botol itu beneran? Coba diam dulu. Iya silakan. Kamu udah pertanyaanku kemarin aja kamu nggak bisa jawab, Tata. Lo tak jawab pakai Quran dan Bible kalau kamu nanya. Jangan framing dah, Latin. Waduh. Lo serius? Aku ada satu PR, dia nggak pernah bisa jawab. Iya, jangan framing. Ini di komando. Coba tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, apa pertanyaannya? Open cam tadi Tata, bila algoritma TikTok ini meningkat Ustaz. Kalau bisa. Oke, Bang Tata, mau nggak lanjut pertanyaanku yang dulu? Ya silakan, ayo. Oke. Apa pertanyaannya? Oke, silakan, sebentar ya. Silakan. Lanjutkan bertanya. Iya, tak jawab pakai Quran dan Bible ayo. Iya memang. Sebentar. Soalnya saya sering kejar kamu karena kamu punya satu PR. Jangan dikejar. Saya memang pingin umat Kristen saya kontrak bertanya. Ayo, tak kontrak kamu sendiri. Oke, silakan. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 97 silakan dibaca. Ya, kenapa? Langsung tanya. Baca dulu, nanti saya ajukan pertanyaan, baca dulu. Lah iya, kamu baca yang tidak kamu paham apa? Loh, kok kenapa kok nggak mau baca? Ini gimana sih? Tinggal dibaca kok. Iya, surat apa? Surah 2, surah Al-Baqarah ayat 97 baca. 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah. Terus kenapa? Katakanlah Muhammad. Oke, sekarang An-Nahl ayat 102. Kayak kenapa? Iya baca An-Nahl dulu baca. Ya enggak, Al-Baqarah satu-satu dulu. Iya kan sudah. Iya kok baca dulu An-Nahl baru. Ini ayatnya memang 2. Nanti aku ajukan pertanyaan. Ya satu terus kamu nanti enak. Ya. Baca An-Nahl 102. Ya coba kamu baca. Enak banget kamu. Loh kan Al-Quran. Baca Al-Quran dapat pahala bro. Iya. Kamu? Bacalah. Ya kenapa? Qul nazalahu ruhul qudus sama. Terus kenapa?
Oke, di Al-Baqarah kan, di situ kan Jibril yang membawa wahyu kan. Kemudian di Iya, An-Nahl itu Ruhul Kudus. Oke, pertanyaan saya, yang mana yang membawa wahyu kepada baginda, Jibril atau Ruhul Kudus? Silakan. Oke. Jadi gini, Bang. Nama malaikat kenapa? Datanya mana? Oke. Jadi, malaikat Jibril ini punya beberapa nama. Ya, di antaranya Ruhul Amin. Coba baca. Datanya dari mana? Datanya. Asy'ara ayat 93, 193. Oke, Nazala bihi Ruhul Amin, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril. Kadang-kadang Jibril itu diberi nama Ruhul Kudus. An-Nahl ayat 102. Datanya di mana? Ini kul nazalahu Ruhul Kudus. Gimana sih kamu? Tenang dulu. Ya. Gini sebentar, gini Tata, gini loh. Tunggu biar enak, dulu, gini. ini tak jelasin. Dengerin. Kamu itu, udahlah kamu saya kontrak seumur hidup bertanya. Nama Jibril ini dalam Al-Quran, pertama, Ruhul Amin. Mana datanya? Asy-Syu'ara ayat 193. Yang kedua, nama Jibril dalam Al-Quran disebut Ruhul Kudus. Mana datanya? An-Nahl ayat 102. Atau disebut apa? Syadidul Quwa. An-Najm ayat 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa, yang dibawa oleh Syadidul Quwa Jibril. Jadi nama Jibril semua itu Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Datanya atau mana, langsung nama Jibril kayak tadi Al-Baqarah itu. Udah. Begini loh, begini. Valid ya pendeta ya, Ustaz Tata ya, valid ya. Tadi udah disampaikan datanya bahwa Roh Kudus ini adalah, sebentar dulu sahabat Aladin. Tadi Ustaz Tata luar biasa valid berdasarkan data bahwa Roh Kudus ini adalah di dalam Islam ini. Kapan saya menghujat? Baru ngomong, saya ini baru bernapas saya bilang menghujat. Baru bernapas sudah menghujat. Sebentar Bro Aldin. Ini Ustaz Tata luar biasa. Tadi Ustaz Tata ditanya ketika mana dalilnya, langsung disampaikan dalil-dalilnya dari Al-Quran tentang siapa Jibril gitu. Tapi gini Ustaz, sabar Aladin. Tetapi Ustaz Tata di dalam Bible pun bahwa dikatakan bahwa Roh Kudus ini adalah malaikat. Di Bible ini maaf ya, kita tidak bisa menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Ternyata di Bible pun dikatakan adalah malaikat. Kamu nggak tahu apa-apa tentang kitabmu, bro. Saya sabar dulu. Saya sedikit aja. Dari tadi kan saya ini. Dia Ustaz. Iya. Hargai Ustazmu. Enggak, jadi tadi Ustadz Tata luar biasa ya teman-teman yang di bawah. Ustadz Tata menyampaikan ketika di mana dalilnya, ternyata datanya disampaikan sama Ustadz Tata karena berdasarkan penjelasan Ustadz Tata tadi itu luar biasa. Ini juga diakui oleh Bom, oleh Edis, oleh semua bahwa Ustadz Tata ini memang smart ya, pintar, cerdas, memahami perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran luar biasa. Tetapi kembali lagi Ustadz, bahwa di Bible ini dikatakan bahwa Roh Kudus ini malaikat. Ya, malaikat itu dikatakan, Jibril ini dikatakan malaikat penyampai firman ya. Karena di Bible dikatakan begitu, bahwa malaikat adalah penyampai firman. Oh, berarti betul, luar biasa nih. Tetapi di dalam, maaf ini menurut ajaran Samawi ya, bukan ajaran Kristen. Kalau Kristen kan Roh Kudus ini kan yang melayang-layang, merpati, apa coba itu ya. Tapi kalau di dalam kita pakai data ya, izin saya bawakan data sedikit ya Ustadz ya, kita komparasi aja. Islam tidak boleh menafsir, saya bilang. Jadi sebentar Bang, sabar Bang. Jadi kita pakai data aja bahwa ternyata malaikat ini pembawa firman Tuhan. Jadi yang datang kepada Musa, yang kepada ini ternyata malaikat, saya bilang penyampai, luar biasa. Sebentar ya, kita pakai data ya. Diskusi sama Ustadz Tata. Iya sebentar, kita kan edukasi. Nah, di sini kita berani bahas kitabmu, kau nggak tahu apa-apa. Jadi kenapa di Bible-nya dikatakan malaikatnya apa gitu kan? Sama Ustadz Tata. Panik. Enggak. Jadi sama sedikit aja, kau nggak tahu apa-apa soalnya tentang. Iya, sebentar. Ya saya mau mengiyakan. Iya, saya sama Tata aja. Iya, sebentar ya. Nanti dilanjut. Pertanyaan kamu sudah dijawab pakai data, sudah selesai. Tinggal Bang Baalai silakan. Iya, sebentar saya diizinkan oleh Ustadz Tata, tolong dihargai Ustadz Tata lah, Ustadz saya ini. Ya jadi di sini Ustadz Tata mengatakan bahwa Roh Kudus ini malaikat. Lalu apa? Gabut ya. Kenapa kalian takut dengan pertanyaan saya? Iya. Ya, jadi teman-teman luar biasa ya Ustadz Tata ini ketika ditanya mana datanya, langsung dijabarkan itu. Karena Bom, Edis, RK semua mengatakan bahwa Ustadz Tata ini smart, pinter, cerdas, handsome katanya, ganteng, kacamatanya kacamata orang pinter, ini bukan kacamata abal-abal ini ya, luar biasa Ustadz Tata ini ya.
Boleh saya tampilkan datanya di ini boleh ya? Boleh. Oh, saya sampaikan datanya. Maaf Ustadz, kita ini kan harus edukasi. Karena kenapa Kristen ini minoritas terus gitu kan, kasihan nih mereka ini kan tidak paham Bible, karena ya itulah saya bilang. Ini ada Dengan lama-lama saya salam untuk semua lah. Saya selamat malam ya untuk semua. Ya. Oke, lanjut Ustadz Tata, nih ada yang salam dulu, sapa dulu Ustadz Tata yang salam. Gantian Bang Marcel ya. Ya, saya sebagai tamu yang baru datang kan harus wajar menyalami semua lah. Katolik Bang Marcel. Ya? Katolik? Enggak. Dan mau Protestan. Katolik, mau Kristen, enggak. Saya enggak peduli. Saya poinnya cuma Kristen aja. Oh, gak ada denom berarti? Ya, kayak orang bilang apa ya? Denomisasi lah, denomisasi. Indomisasi, iya. Iya, lanjut. Lanjut Bang Bal. Silakan, ada yang mau ngomong silakan. Gimana Bang Tata? Coba Ustaz Tata tampilkan ayat tadi. Biar Boleh saya lanjut sedikit Ustadz Tata ya? Ya. Nah, kita mulai dari perjanjian lama ya. Ya, katanya saya menghujat, padahal saya tidak menghujat loh. Baru bernapas dibilang menghujat katanya. Tunggu dulu Bang Aladin, biar kamu tahu. Tadi kan kalau dalam Al-Quran saya sebutkan ayat-ayatnya. Nama malaikat Jibril itu Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Nah sekarang biar kamu dari Bible biar tahu juga. Silakan Bang Baal. Ayo. Oke ya. Jadi kita baca di Mazmur 91 11-12 dikatakan begini ya. Ini ajaran orang Yahudi ya. Kalau Kristen kan bukan orang pengikut Yahudi, dia memang agama sesat ya. Kata Yesus juga mereka ini penyesat gitu. Di Mazmur 91 dikatakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Jadi memang di malaikat ada perintah dari Tuhan gitu kan, penyampai. Lalu di ayat lain dikatakan di Kisah Para Rasul ya. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat. Ingat ya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Nah, saya ulang ya. Jadi di sini kamu telah menerima hukum Taurat. Bukan Bible. Kalau Bible kan ajaran ini Yesus yang palsu. Maaf ya, jangan menghujat karena kalian kan minoritas. Yang minoritas sabar aja, jangan sakit hati. Nah, di Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, betul. Ini sudah disampaikan. Itu data bahwa malaikat ini penyampai firman. Gitu. Lalu di Kisah Para Rasul 10:4 katakan, ia menetapkan malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dia bilang. Jadi malaikat ini adalah perantara Allah